Halo, Assalamualaikum. Nama saya Anissa. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bareng mengenai anak berkebutuhan khusus. Jadi apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Ada yang tahu? Betul sekali. Jadi anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang memerlukan perhatian khusus baik dalam belajar, pendidikan maupun hubungan sosialnya yang disesuaikan dari kebutuhan dari masing-masing setiap anak. Tentu kebutuhannya kan berbeda-beda, jadi harus diperhatikan. Iya. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini ada banyak sekali. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu dan juga anak berkebutuhan khusus tunalaras. Yang pertama, kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu. Menurut kalian, tunarungu itu apa sih? Iya, tunarungu itu berasal dari dua kata, tuna dan juga rungu. Tuna berarti gangguan dan rungu berarti pendengaran. Jadi, anak tunarungu adalah anak dengan ketidakfungsian sebagian atau seluruh organ pendengaran yang menyebabkan terhambatnya perkembangan bicara dan juga bahasa anak. Nah, di Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat dengan kasus tunarungu terbanyak di dunia. Kok bisa ya anak mengalami tunarungu ya? Ini disebabkan karena apa ya? Ada yang tahu? Iya, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan anak mengalami tunarungu. Di sini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, dari saat anak sebelum dilahirkan. Yang kedua, saat anak dilahirkan. Dan yang ketiga, setelah anak dilahirkan. Dari yang pertama, sebelum anak dilahirkan, ini bisa disebabkan karena cacar, rubella, gangguan pikiran ibu ketika hamil, kemudian kelainan organ pendengaran dari hamil, kemudian kekurangan oksigen dan juga bisa terjadi karena keracunan darah. Yang kedua, saat anak dilahirkan. Ini bisa terjadi ketika anak lahir prematur, kemudian kelahiran dengan alat bantu forceps atau alat bantu kelahiran, dan yang ketiga proses kelahiran yang terlalu lama. Yang ketiga, setelah anak dilahirkan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena infeksi, karena meningitis atau radang selaput otak, dan juga bisa disebabkan karena kecelakaan ataupun benturan benda keras pada kepala ataupun telinga. Lalu, kalau anak tunarungu itu kan berbeda sama orang normal. Terus sebenarnya gimana ya perasaan mereka ya? Ada yang tahu? Gimana perasaan anak tunarungu yang tidak kita ketahui? Iya, jadi perasaan atau yang dirasakan anak tunarungu itu yang pertama, inteligensi anak tunarungu itu berbeda pada anak normal pada umumnya. Yang kedua, terhambatnya perkembangan bicara dan juga bahasa anak. Tentu saja ini berdampak pada hubungan sosialnya mereka kepada teman, kepada guru, maupun kepada lingkungan luar lainnya. Yang ketiga, ini adalah emosi anak tunarungu ini tidak stabil dan merasa takut kepada lingkungan luar. Namun hal ini bisa diminimalisir dengan mengenalkan anak dengan lingkungan luar ini sedari dini. Misalnya, anak diajak bermain dengan teman sebaya, ataupun ketika di masyarakat ada kerja bakti, anak diikut sertakan. Hal ini supaya keberadaan anak tunarungu ini diakui sebagai manusia seutuhnya,
bukan hanya sebagai anak dengan gangguan khusus. Dengan begitu, rasa percaya diri mereka akan timbul dan mereka akan terbuka dengan lingkungan luar. Dalam beberapa kasus, ada anak tunarungu yang masih bisa mendengar namun samar-samar. Jadi sebenarnya tunarungu ini ada beberapa tingkatannya. Nah, di sini ada 5 tingkatan anak tunarungu. Yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, berada pada kisaran 26 sampai 40 desibel. Di sini anak tunarungu masih bisa mendengar dalam radius 1 meter. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran ringan berada pada kisaran 41 sampai 55 desibel. Di sini anak masih bisa mendengar dalam radius 1 meter namun samar-samar dan juga harus pada kondisi lingkungan yang sepi ataupun hening. Yang ketiga, gangguan pendengaran sedang berada pada kisaran Yang ketiga, gangguan pendengaran sedang berada pada kisaran 56 sampai 70 desibel. Yang keempat, gangguan pendengaran berat berada pada kisaran 71 sampai 90 desibel. Pada gangguan sedang dan berat, anak tidak dapat mendengar dalam radius 1 meter. Yang kelima, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli berada pada tingkat di atas. Yang kelima, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 desibel. Pada kondisi ini, anak tidak dapat mendengar dalam radius dekat. Bahkan kebanyakan mereka tidak dapat mendengar sama sekali. Pada orang normal itu berada di kisaran 0 sampai 25 desibel. Nah, melihat dari pengertian tunarungu, perasaan anak tunarungu, penyebabnya dan klasifikasinya, tentu dalam melakukan komunikasi dengan anak tunarungu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu saat berkomunikasi dengan anak tunarungu, pastikan kita menggunakan nada bicara normal. Jangan menggunakan nada yang tinggi, karena bisa saja ini melukai perasaan anak tunarungu. Yang selanjutnya, bisa menggunakan visualisasi dengan gambar. Kalau kita mau bicara, ayo makan bakso, nanti kita bisa bicara makan. Di sini ditampilkan gambar bakso, makan bakso, seperti itu. Kemudian mengulang kosakata baru kepada anak. Nanti anak dikenalkan kosakata baru dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya, tangan gunanya untuk menulis, tangan gunanya untuk makan, dan lain sebagainya, mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Selanjutnya, berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan juga ejaan jari. Contohnya, nama kamu siapa? Gitu. Ataupun ejaan jari, misalnya mau bilang lusa, dan juga lain sebagainya dengan ejaan yang disepakati baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut teman-teman, seberapa pentingnya sih anak berkebutuhan khusus baik tunarungu, tunalaras maupun kebutuhan khusus lainnya menerima pendidikan? Iya, penting banget bagi anak berkebutuhan khusus untuk menerima pendidikan. Baik anak tunarungu, tunalaras, tunawicara, atau gangguan khusus lainnya pasti memiliki kelebihan atau potensi yang dimiliki setiap anak. Jadi sebagai orang yang dewasa, kita harus bisa membantu mereka untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar dapat berkembang secara optimal. Pendidikan bagi anak tunarungu ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sekolah khusus bagi anak tunarungu atau biasa yang kita kenal dengan SLB tipe B. Yang kedua, anak tunarungu sekolah dengan anak tunalaras, tunawicara, ataupun anak dengan berkebutuhan khusus lainnya sekolah dalam satu tempat yang sama. Yang ketiga adalah sekolah inklusi, di mana anak dengan gangguan khusus ini sekolah berdampingan dengan anak normal lainnya.
Sekolah inklusi ini adalah sekolah yang tidak memandang penyetaraan kemampuan peserta didiknya. Jadi baik anak tunarungu, tunalaras, tunawicara, ataupun gangguan khusus lainnya dapat bersekolah bersamaan dengan anak-anak normal seusianya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang hubungan sosialnya dengan orang lain ini mengalami hambatan atau tidak dapat berhubungan baik dengan mereka. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami gangguan perkembangan dalam aspek emosi dan juga perilaku. Dalam masyarakat luas, biasanya anak tunalaras ini dikenal dengan anak nakal, tapi kebanyakan dari mereka menganggap perilaku ini adalah perilaku yang wajar, dan mereka hanya memberikan hukuman kepada anak tunalaras agar memberikan efek jera. Tapi justru ini akan memperburuk keadaan, di mana anak tunalaras akan mengalami gangguan perkembangan yang tidak dapat diidentifikasi, sulit untuk diatasi, dan bisa menjadi kebiasaannya hingga dewasa nanti. Kok bisa ya ada anak yang mengalami gangguan tunalaras? Itu bisa disebabkan karena apa ya? Nah, anak tunalaras ini bisa disebabkan karena satu, dari faktor psikologi mereka. Gangguan perilaku dari faktor psikologi ini bisa berwujud perilaku menyimpang. Contohnya, agresif, mudah marah, emosi yang meledak-ledak, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor psikososial. Gangguan perilaku pada faktor psikososial yaitu frustasi atau faktor lainnya seperti pengalaman buruk di waktu kecil. Misalnya, ketika kecil anak selalu mendapatkan pukulan atau mendapat kekerasan fisik, tentu saja ini akan berdampak buruk bagi dewasanya nanti. Yang ketiga, faktor fisiologis. Gangguan perilaku dari faktor fisiologis yaitu terganggunya proses aktivitas organ atau hipertiroid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perasaan anak tunalaras. Yang pertama, anak tunalaras ini mengalami ketidakmampuan untuk belajar atau fokus pada satu hal. Ini sangat sulit bagi mereka. Yang kedua, ketidakmampuan mereka untuk membina hubungan dengan orang lain, baik itu orang tua, teman, guru, maupun masyarakat. Yang ketiga, mudah terbawa perasaan atau emosi. Yang keempat, mereka itu tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Melihat dari karakteristik anak tunalaras tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani anak tunalaras yang tepat. Yang pertama, tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah teman yang baik, teman yang jujur. Yang kedua, berikan apresiasi kepada mereka atas sikap atau perilaku positif yang mereka lakukan setiap harinya. Yang ketiga, mengakui keberadaan mereka. Jangan malah kita menjauhi atau bahkan mengucilkannya. Ini bisa saja memperburuk keadaan. Pemberian pendidikan bagi anak tunalaras sama seperti anak tunarungu tadi ada 3. Yang pertama, sekolah khusus untuk anak tunalaras atau biasa kita kenal dengan SLB tipe E. Yang kedua, anak tunalaras bersekolah bersamaan dengan anak tunarungu, tunawicara, ataupun gangguan khusus lainnya. Yang ketiga, sekolah di sekolah inklusi, di mana anak tunalaras bersekolah berdampingan dengan anak normal lainnya. Dalam memberikan pendidikan bagi anak tunalaras, tentu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa menyamaratakan dengan anak normal lainnya, karena anak tunalaras ini memerlukan perhatian khusus dari kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita memberikan reward atau apresiasi atas prestasi yang mereka lakukan. Yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran role playing, musik, olahraga, maupun sebagainya. Sekarang kita akan mencoba pembelajaran dengan anak tunalaras.
Ini bisa kita sediakan kertas kosong seperti ini, lalu minta mereka untuk menjiplak tangan mereka dengan menggunakan pensil ataupun spidol. Setelah dijiplak, minta mereka untuk menggunting. Nah, ini akan memakan banyak waktu dan perhatian mereka akan terfokus pada kegiatan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan meminimalisir untuk berperilaku negatif. Dengan alat peraga ini kita bisa menyisipkan materi pelajaran. Misalnya, Randy membeli permen segini. Berapa ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 permen. Terus permennya diberikan kepada Caca 2. 1, 2. Lalu sekarang permen Randy ada berapa ya? 1, 2, 3. Permennya Randy tinggal 3. Ataupun contoh yang lain, minta anak berimajinasi sesuai dengan apa yang mereka mau. Bisa menjadi superhero, bisa menjadi ibu, bisa menjadi ayah, dan lainnya. Minta anak melakukan itu semau mereka. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai tunarungu dan juga tunalaras yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau belajar bareng aku hari ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.